ada saran dari mantan DC lapangan pinjol yang udah pensiun atau udah nggak mau jadi DC lapangan lagi atau nggak mau jadi debt collector lagi. Ya mungkin karena kasihan atau mungkin merasa ya susah aja gitu berhadapan dengan orang-orang dan selalu menekan orang-orang untuk melakukan pembayaran utangnya padahal mereka belum ada uangnya, deh ya. Oke, jadi saran yang beliau sampaikan ini adalah stop untuk berpikiran ya, stop untuk dengerin segala ancaman, segala peringatan, segala pernyataan, segala informasi yang disampaikan oleh oknum DC pinjol yang mana itu yang tidak masuk akal. Jadi kita harus move on. Maksudnya harus move on itu apa sih? Ya udah, lupakan sejenak hutang pinjol kita. Fokuskan kita untuk mencari penghasilan tambahan untuk kerja sampingan. Itu yang paling benar. Kenapa? Karena ya rata-rata dari pengalaman DC pinjol kan pasti tahu ya, orang-orang itu ada yang tipikal A, tipikal B, tipikal C gitu ya. Dimana rata-rata semuanya sama, solusinya nggak ada yang instan. Solusinya ujung-ujungnya teman-teman harus gali lubang dan tutup lubang. Nah ini sangat berbahaya. Ketika teman-teman gali lubang dan tutup lubang, akan repot lagi dan akan banyak lagi hal-hal yang harus teman-teman selesaikan gitu loh. Hal-hal yang harus teman-teman pikirkan dan itu sangat tidak mengenakan. Nah, memang tidak akan ada solusi ketika teman-teman memang tidak membayar utangnya. DC pinjol pun yang udah pengalaman pun juga bilang bahwa ya udah, kalau misalnya nggak bisa bayar kan bisa bayar nanti-nanti tuh. Ya memang akan ada sanksi bunga dan denda. Tapi suatu saat teman-teman itu bisa mengajukan untuk keringanan denda dan bunganya jika kalian sudah terkumpul hutang pokok yang akan kalian bayar. Misal contoh ya, teman-teman punya utang 1 juta. Bunga denda ujung-ujungnya teman-teman itu utangnya jadi 1,7 juta. Nah 700 ribunya ini teman-teman bisa lakukan negosiasi ya. Jadi bunga dan denda bisa dilakukan negosiasi, bisa dihapuskan asal teman-teman bisa menyanggupi pembayaran di hari itu juga di hutang pokoknya. Dan itu kerap kali terjadi untuk orang-orang yang memang dianggap sangat-sangat susah sekali untuk cair uangnya gitu ya. Itu kerap kali terjadi, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing dan nggak perlu mikir yang enggak ya, tetap tenang aja, oke? Jadi mungkin segitu dulu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi tetap tenang, tetap rileks, jangan terlalu takut terhadap hal-hal yang mungkin membuat kalian itu cemas soal pinjaman online, karena ya resikonya tidak seburuk yang kalian pikirkan kok. Selama kalian pinjam di pinjol legal, pasti masih akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi tetap tenang, fokus kita adalah banyakin berdoa, banyakin ibadah, dekatkan diri kalian dengan Tuhan, minta tolong sama Tuhan, insya Allah pasti akan ada jalan keluar terbaik yang akan bisa kalian dapatkan. Ya, ingat hal itu ya, oknum-oknum DC dulu yang mungkin udah tobat sekalipun, itu juga mereka udah ngasih saran bahwa ya udah nggak usah terlalu dipusingin gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.